Kita memasuki materi keempat atau materi terakhir, properties. Dua, yaitu perbaikan tanah dan slope stability atau kestabilan lereng. Ini penting karena ini adalah dua materi basic dari soil properties terapang. Prinsipnya di pekerjaan sivil, geoteknik, dua ini yang paling sering terjadi. Mulai dari perbaikan tanah, fondasi, dan kestabilan lereng. Kenapa tanah sering? Karena kita tadi punya tanah bermasalah, tanah ekspansif, tanah gambut, tanah lunak. Terus tadi kemudian ada pengujian lapangan, profil sondirnya rendah, SPT-nya rendah, ini harus diperbaiki. Harus diperbaiki dengan perbaikan tanah. Sehingga soil properties pertama yang harus dikenalin di bagian 4 ini adalah perbaikan tanah. Soil properties kedua di bagian terakhir yaitu stabilitas lereng. Mengapa? Karena sampai tadi di materi pertama kita kenalin, geologinya membentuk morfologi yang bermacam-macam. Morfologinya, geomorfologinya, lereng dan sebagainya. Indonesia kaya gunung api, sehingga lereng-lerengnya sering bermasalah kalau kita tidak kenalin. Kita harus kenalin slope stability-nya. Bagaimana kalau kita potong, bagaimana kalau kita gali, bagaimana kalau kita harus ambil. Nah, kestabilan lereng dan perbaikan tanah merupakan soil properties terakhir yang harus dikenali bagi semua engineer di lapangan. Mari kita mulai dengan perbaikan tanah yang pertama. Inilah gambar-gambar bagaimana banyak infrastruktur yang rusak, mau baik di jalan maupun di bangunan air, termasuk bahan baku, kolaps, longsor, jatuh, amblas. Ini contoh-contoh bahwa fondasinya atau jenis tanahnya bermasalah, lunak tapi tidak diperbaiki, gambut tapi tidak dikenali berapa kompresibilitasnya, atau mungkin ekspansif. Kenalin mengondisi ini, maka kita ada perilaku-perilaku perbaikannya. Seperti contohnya ketika tanah lunak, kita harus misalkan dengan dicampur tanahnya, di growting sehingga lebih kuat, lebih strong. Bisa dengan growting atau bisa dengan injeksi campuran di tanah tersebut sehingga lebih strong, lebih kuat, sehingga kuat menjadi sebuah beban. Atau bisa dengan vertical drain, dibor, kemudian ada semacam geotekstil ke atas, sehingga air porinya itu kebawa ke permukaan, sehingga air jadi lebih sudah mampat, tanah lebih mampat, lebih kuat, bisa difondasi. Atau mungkin harus dengan tiang-tiang pancang agar bisa melawan, ini contohnya misalkan di expansive soil atau lain sebagainya, dengan tiang-tiang pancang sehingga kita bisa menahan atau menghindari tanah lunak itu, atau kita bisa melawan dari ekspansif tersebut. Materi yang kedua yaitu slope stability. Ini kontrolnya 3. Kondisi geologi, hidrologi itu masalah air tanahnya maupun drainasenya, kemudian topografi, kelerengan. Baru iklim, climate, karena kita harus kenal ini. Mari kita masuk slope stability. Slope stability ada 2 paling penting, yaitu slope stability karena batuan dan karena tanah. Cenderung debris itu biasanya cenderung konten pasir, konten gravelnya banyak, dia biasanya debris, creep. Tapi kalau tanah dia biasanya tidak creep, tapi dia biasanya tanah yang membentuk sirkular. Nah, Indonesia kebetulan juga ada beberapa part yang batu, ya bisa jadi batuan. Nah, slope stability ini penting, kita bisa hitung, kita bisa perkirakan dari jenis tanahnya, sifat-sifat nilai-nilai parameter tanahnya tadi, kita bisa hitung di mana dia harus stabil. Di lereng berapa dia harus stabil. Di kemiringan berapa dia harus stabil. Itu dari tadi sifat fisik tanah. Jenis tanah, kondisi laboratoriumnya, nilai P dan C, ini kita bisa desain di mana tanah ini bisa stabil. Kesimpulan dari soil properties adalah bahwa soil properties adalah merupakan sifat-sifat seluruh tanah. Sehingga bahasa Inggrisnya namanya soil properties, kepemilikan. Bapak Ibu sekalian, biasanya di kuliah atau di tempat lain
diterjemahkan dengan sifat fisik saja atau sifat teknis. Padahal properti itu tidak. Bahasa Inggrisnya itu properti itu kepemilikan. Maka judul materi benar seperti ini, soil property. Kepemilikan dari sifat tanah, baik sifat indeks, sifat fisika atau sifat fisik, sifat kimia sampai sifat mechanical. Itu soil properties. Kepemilikan sifat-sifat dari tanah. Tiap tanah punya properti masing-masing. Tiap tanah punya sifat fisik masing-masing. Sehingga kita kenalin di lapangan maupun di laboratorium. Soil properties. Demikian Bapak Ibu peserta diklat, penyampaian materi soil properties. Besar harapan dari saya, semoga tayangan ini menjadi stimulus Bapak Ibu sekalian untuk memahami lebih jauh materi ini. Bisa dipelajarin dari modul atau bahan ajar yang dapat diunduh pada link berikut ini. Selamat belajar, sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya.